elektron bebas variansi. Seperti contoh di berikut ini ada gambar struktur atom bermuatan positif. Ini ada struktur bermuatan positif yang di dalamnya ini positif, ada 5, 4, dan di luar ini adalah posisi negatif. Jadi posisi negatif, positif memberikan mengeluarkan beban, dan posisi negatif memasukkan beban. Seperti jumlah proton dan elektron pada setiap atom dari suatu bahan sama besarnya, maka bahan tersebut diketahui netral, maka tetapi ada kemungkinan bagi kita untuk memindahkan elektron-elektron yang dimiliki oleh suatu bahan ke tempat lain. Bisa juga kita menambahkan jumlah muatan elektron ke dalam bahan tersebut. Akibatnya jumlah elektron tidak sama, kondisi diketahui bahan tersebut. Bermuatan listrik selain itu, setiap bahan mempunyai jumlah elektron dari setiap atomnya yang berbeda. Cara kuno untuk mendaftarkan pergerakan pada tutup elektron dari suatu partikel ke partikel atom lainnya adalah melalui gesekan pada tutup kursi yang tersebut. Plastik pada musim dingin dan gesekan pakaian sutra pada pakaian gelas merupakan contoh klasik membangkitkan listrik statis melalui gesekan listrik statis tanpa melihat bagaimana cara membangkitnya. Semata-mata diakibatkan oleh adanya perpindahan elektron secara permanen. Elektron bebas dari suatu atom, sifat-sifat utama elektron adalah tidak mungkin mempertahankan perpindahan elektron di dalam rentang waktu lama. Oleh karena itu, telah seimbang muatan listrik antara dua partikel, atom tersebut telah seimbang aliran elektron akibat berhenti. Anak-anak, sampai di sini ada yang mengerti tentang penjelasan dua gambar tersebut, yaitu gambar struktur atom tidak bermuatan dan struktur atom bermuatan positif. Kalau sudah mengerti, anak-anak, kita lanjut di arus elektron. Arus elektron.
Di dunia kita hampir semua pengetahuan faktual selalu terjadi dalam dua hal yang berawan. Misalkan ada kasar, ada lembut, ada panas, dan ada dingin. Begitu juga di dunia listrik. Jika ada listrik statis, pasti ada listrik dinamis. Karena sifat yang statis, maka fenomena listrik statis tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan. Yang bermuatan secara terus-menerus atau kontinu, kalau tidak statis, tidak dapat dimanfaatkan energi, maka listrik dinamis pasti dapat dimanfaatkan. Energi yang ditimbulkan oleh fenomena listrik dinamis untuk di keperluan yang lebih produktif. Tentunya kalian setuju dengan pertanyaan tersebut. Dalam alam dunia, listrik dinamis lazim disebut sebagai listrik. Jadi, jika kita berbicara tentang listrik, berarti kita berbicara tentang listrik dinamis. Seperti telah kalian ketahui, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sangat luas. Pengaruhnya di dunia ini, bentuk energi ini sangat mudah diubah dalam bentuk energi lain, seperti energi gerak, energi panas. Jadi energi gerak itu seperti kita berolahraga juga mengeluarkan keringat, itulah disebut energi. Ada energi panas, ketika kita melari-lari mengeluarkan keringat dan timbulnya gerakan panas pada tubuh kita, seperti juga di dunia kelistrikan. Suara maupun kimia. Jadi suara kita ini juga kalau kita berbicara itu membutuhkan energi. Jadi bukan saja kita berbicara ini membutuhkan energi, kita berjalan juga membutuhkan energi, kita berolahraga juga membutuhkan energi. Jadi energi itu energi kimia dari berbagai macam konversi, nilai yang membuat kehidupan kita di zaman modern ini menjadi sangat nyaman. Anak-anak, jadi energi ini bukan saja ada pada dunia kelistrikan, tetapi juga ada pada tubuh manusia. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, baik itu berolahraga, baik itu kita berbicara, itu juga dia membutuhkan energi. Jadi kita mengeluarkan suara ini dia membutuhkan energi. Mungkin sampai di sini ada anak-anak yang sudah mengerti. Kalau anak-anak sudah mengerti, kita lanjut dalam yang berikut, yaitu pergerakan elektron pada pengantar listrik. Penggerakan elektron pada pengantar listrik.
anak-anak, sifat utama elektron ini adalah tidak mungkin mempertahankan perpindahan elektron. Ini adalah rentang waktu lama, sehingga pergerakan elektron tidak dapat dipergunakan keperluan. Bermanfaat untuk dapat diperlukan adanya penggerakan elektron secara kontinu. Untuk selanjutnya, penggerakan elektron bebas secara terus-menerus kontinu sering disebut sebagai arus. Dengan melakukan pengajian yang lebih, mendapatkan tentang pengetahuan konseptual terkait dengan pergerakan elektron bebas secara terus-menerus. Ketika kita membicarakan mengenai listrik, maka di dalamnya banyak adanya pergerakan atau perpindahan elektron bebas arus elektron secara kondisi kontinu. Untuk keperluan, maka arus pergerakan elektron lazim disebut sebagai arus listrik. Tetapi dengan kesepakatan bahwa arah arus elektron searah dengan pergerakan elektron, sedangkan arah arus listrik berlawanan. Dengan arah arus listrik, elektron seperti di gambar menunjukkan arus elektron dan arus listrik. Di sini ada gambar. Sini ada gambar, ada positif dan sisi negatif. Jadi sisi positif menggambarkan bahwa arah dari negatif arah aliran elektron, dan sisi negatif arah arus. Jadi ini arah arus masuk dan ini arah keluar, arus keluar. Anak-anak, jadi gambar ini menunjukkan bahwa arah aliran elektron positif dan arah arus menunjukkan sisi negatif. Jadi ini arah arus positif dan arah arus negatif. Mungkin sampai di sini anak-anak ada yang mengerti. Kalau anak-anak sudah mengerti, maka pertemuan hari ini telah selesai. Nanti dilanjut minggu depan. Terima kasih.